Baik, selanjutnya di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggambar verticality tower dari hasil pengukuran di lapangan. Ya, sebelumnya saya sudah menjelaskan di video sebelumnya mengenai bagaimana mengolah data hasil pengukuran dari mendownloadnya, kemudian mengolah di software TopConLink, kemudian mengolahnya di Excel, menyimpannya di Notepad atau di TXT, dan menguploadnya di software AutoCAD Civil 3D dengan hasil seperti ini. Nah, kemudian saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menggambar verticality tower dengan gambar yang kita dapat sebelumnya dari hasil pengukurannya. Nah, untuk menggambar verticality tower kita akan mengcopy dulu ini dengan cara klik di dua tempat seperti ini ya, klik di kiri atas, kemudian di drag, klik kiri bawah, copy. Cara untuk mengcopy di Civil 3D adalah dengan klik COP ya, copy ya, kemudian enter, klik di tempat semula, kemudian klik di tempat yang mau kita letakkan hasil kopiannya, kemudian kita klik OK aja, ini klik escape setelah sudah di copy. Nah, dari sini kemudian kita akan menggambar verticality tower dari sisi BC ya. Caranya adalah kita klik PL untuk membuat polyline, PL enter, kita klik di midpoint B. Nah, sini ada beberapa pilihannya. Nah, biasanya yang agak mengganggu tuh yang nearest ini ya, kita buang aja yang nearest. Nah, di sini tuh kursornya secara otomatis mengarahkan kita di endpoint. Jadi di outsnap-nya ini ada pilihan endpoint, midpoint, center. Endpoint itu adalah ujung garis ya. Nah, di sini kita klik di endpointnya seperti ini. Nah, ini adalah sabukan pertama ya. Kemudian sabukan kedua kita klik di node. Di sini node ya. Untuk menghidupkan node di outsnap-nya di bagian bawah ini kita klik nodenya. Node itu adalah point ya, point atau center line dari point. Kita klik di sini. Nah, kemudian escape. Kita buat lagi polyline dengan klik PL, enter di sini. Kemudian di sabukan ketiga ini juga, kemudian klik escape. Selanjutnya juga saya mengklik di layer tower ya. Kita klik PL sini, enter. Klik di sini lagi, klik di sini lagi, escape. Nah, kita akan buat sisi B dan C ini menjadi mendatar. Caranya adalah kita buat garis bantu ya. Ketik PL polyline, enter. Nah, untuk garis bantunya ini harus datar. Nah, supaya datar kita akan mengklik di bagian bawah ini ortho modenya, kita klik supaya, nah, walaupun kita kursornya naik ke bawah, maka garis yang akan kita buatnya akan otomatis mendatar seperti ini. Tuh. Nah, kita ulangi lagi, kita buat polyline dengan klik PL, enter, klik di satu titik, kemudian klik di titik berikutnya. Nah, walaupun kita agak-agak ngasal untuk menarik garisnya, maka otomatis garisnya akan lurus seperti ini. Nah, kemudian saya akan mengcopy, atau maksud saya akan memindahkan gambar yang ABCD ini, gambar terutama dari sisi BC ini, untuk dibuat mendatar. Caranya adalah seleksi areanya, kita escape dulu ya untuk mengcancel perintah, kita escape dulu, kemudian kita seleksi gambarnya, kemudian kita move, kita ketik aja move ya, MOVE, move, enter, kita klik di endpoint di sebelah sini menuju endpoint sebelah sini. Nah, saya ulangi lagi biar jelas ya, biar jelas. Kita seleksi dulu, klik kiri atas, kemudian klik kanan bawah,
kemudian klik move. Base pointnya akan kita move itu yang mana gitu. Misalnya di sini yang kita akan move adalah acuannya adalah di sudut B ini, dan kita klik endpoint di bagian B, kemudian kita klik endpoint yang garis bantu kita di sini. Nah, ini udah jadi. Kemudian klik escape lagi. Kita harus rotate nih supaya sisi B dan sini mendatar. Caranya adalah kita seleksi. Kita akan merotate. Caranya merotate seperti apa? Klik RO, rotate, enter, klik di bagian B seperti ini. Nah, kemudian kita klik reference. Tadi kita base pointnya di B. Saya ulangi sekali lagi ya supaya jelas nih. Kita seleksi dulu dari klik dua tempat kiri atas dan kanan bawah seperti ini. Kemudian kita rotation. Kita ketik perintah rotate RO, enter. Kita klik pusat rotasinya di mana atau base point. Kalau dari Civil 3D menyebutnya base point. Kita buat endpointnya di sini sebagai pusat rotasinya. Klik enter, kemudian klik reference, klik poin pertama, poin kedua, kemudian di sini ada pilihan points, first point, kemudian second point. Jadi maksud dari perintah arrow tadi adalah merotasi dari titik pusat B sebagai poros untuk rotasi, kemudian klik BC untuk acuan awal yang mau dirotasi, kemudian klik garis mendatar ini dari endpoint pertama ke endpoint terakhir untuk mendeskripsikan tujuan akhir rotasinya di mana, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini sudah kita lihat. Di sini sepertinya gambarnya cukup simetris, padahal ini kalau kita lihat tidak simetris ya. Untuk menggambar verticality tower itu seperti apa? Nah, saya akan mengambil contoh verticality di sabukan pertama. Saya hapus dulu di sini ya, sabukan pertama dan juga leher ya. Nah, caranya adalah kita akan membuat garis bantu polyline di sini. PL enter, kita di midpoint sisi di sini. Nah, kita buat seperti ini. Kemudian saya akan membuat di sini datum, ya katakanlah di sini datumnya di sini tadi saya buat polyline mendatar, ini di sini datumnya 100 gitu ya. Nah, di sini kita buat, nah di sisi B di sabukan pertama ini elevasinya adalah 102,38. Nah, 100-nya kita hilangkan aja, jadi 2,38. Kita klik di sini 2,38. Kita klik di endpoint di B, klik mendatar ke bawah dengan menghidupkan ortonya di sini tadi 2,38. Enter. Kita move ya, kita klik objeknya ini, kita M, enter, base pointnya di sini, klik, kemudian kita akan memilih perpendikular supaya kliknya tepat di bawahnya seperti ini. Nah, 2,38. Kemudian yang sisi C ini 2,39. Nah, kita klik di sini 2,39. Nah, kita move, endpointnya kita seleksi, kita pilih dan kita turunkan ke bawah. Nah, kemudian kita akan membuat garis bantu seperti ini, PL. Dari sini endpoint 1 ke endpoint 2 nih. Nah, ini adalah sabukan pertama.
Nah, begitu terus sampai sabukan terakhir ya. Nah, ini yang saya akan membuat sabukan pertama sampai leher saja ya, untuk sebagai contoh. Kemudian di sini di leher hasil tembakannya adalah 128,97. Saya menggambarkan 28,97 aja. Kita klik di sini, PL, enter, endpoint 28,97. Kemudian kita seleksi, kita move, kita klik endpointnya, nah dengan tegak lurus di sini. Nah, yang di sini juga berapa tadi? 28,97. 28,99. Kita move di sini. Saya ulangi lagi ya. Kita move. Nah, kemudian gambar ini akan kita pindahkan ya, yang hasil kita buat tadi akan kita pindahkan ke samping. Nah, ini kita hubungkan dulu garisnya. Untuk memudahkan gambar ini, warnanya akan saya rubah menjadi warna kuning aja ya, biar terlihat perbedaannya. Kita move ke samping. Di sini kemudian saya akan membuat garis hubungnya. Jadi ini sabukan, ini leher. Di sini kalau kita lihat ya, dari midpoint pertama ke midpoint yang di leher ini, nah di sini terdapat selisih nih. Ini yang dinamakan selisih untuk verticality, 0,05 meter, berarti 5 cm nih verticality-nya, perbedaannya. Harusnya kan berada di tengah kalau misalnya erection towernya cukup bagus, tapi ini terjadi verticality sejauh 5 cm. Inilah yang dimaksud verticality tower. Nah, untuk verticality ini, untuk menghitung berapa persennya, caranya adalah kita akan klik di sini ya, dimensinya, jangan klik di linear seperti ini. Dari tinggi di sini ke bawah, kita klik endpoint pertama, endpoint terakhir. Dalam 26 meter, 26,59 meter, terjadi pergeseran verticality 5 cm. Berapa persen? Nah, kita tinggal menghitungnya saja. Sama dengan di sini 26,59 dibagi 0,05. Jadi verticality-nya ini berapa persen nih? Wih, saya ulangi ya. Oh, kebalik. 0,05 dibagi 26, berapa tadi ya? 26,59. Bentar, jadi verticality-nya nggak nyampe 1%. Kalau dibuat persen hampir 0 ya, 0,05
atau 0,2% gitu. Jadi verticality-nya cukup masih bisa ditolerir ya. Nah, inilah bagaimana cara mengebar verticality. Nah, kemudian untuk selanjutnya mengenai melihat untuk mengetahui snaking-nya, yaitu mengetahui nilai snaking power atau keparahan snaking power yang akan kita jelaskan di video selanjutnya. Terima kasih. Kita bertemu lagi di video selanjutnya.